Dari mana? Ngos-ngosan begitu kayaknya lo. Ngos-ngosan gue baca berita PHK gede banget. Berat ya? Dan hampir rata loh di 38 provinsi kita itu hampir rata tuh korban PHK. Emang lagi besar-besaran banget. Lo kemarin lo sempat sampein datanya kan? Iya, gini loh. Kalau sampai bulan Juli itu kalau nggak salah itu ada sekitar 43.000 orang yang sudah jadi korban PHK. Kenaikannya itu dibandingkan tahun lalu ya di periode yang sama itu memang bukan angka yang kecil, 36%. Ya mudah-mudahan Sritex juga bisa diatasi ya, jangan sampai itu karyawannya kan ada 11.000 nih. Oh iya. Itu jangan sampai itu mengakumulasi korban PHK lah gitu ya. Makin bertambah dong di periode ini nanti ya. Iya, karena gini loh, persoalan PHK ini juga ancaman serius lo buat kelas menengah atau calon kelas menengah. Itu ancaman serius gitu ya. Ancaman serius yang nggak boleh dianggap remeh oleh pemerintah gitu, bahwa situasi tidak baik-baik saja gitu ya. Persis. Gue sekarang makin sering ngelihat, karena gue punya LinkedIn juga ya, akun LinkedIn ya. Makin sering ngelihat rekan-rekan gue tuh yang udah pasang open to work gitu loh. Karena emang di PHK oleh perusahaannya. Oleh perusahaan. Itu nih, dia yang open to work, karena dia misalkan sudah tidak lagi bekerja di perusahaannya, itu kan dia tuh pekerja formal nih. Betul. Pekerja formal di kita itu ada sekitar hanya 40%-an nih. Yang informal itu yang hampir 60%. Yang informal itu yang mungkin dia tidak bisa di LinkedIn tapi dia hanya bisa dia aja diam tuh di rumah tuh. Karena dagangannya nggak laku. Karena makin banyak orang PHK, orang daya belinya semakin turun, dagangannya juga tidak mampu lagi diserap dengan baik seperti sebelumnya ya oleh pasar. Berarti kerja informal tuh kayak pedagang? Ya. Ojek? Ya, informal. Intinya yang pendapatannya nggak pasti setiap bulan? Pendapatannya nggak pasti, dan jauh lebih penting lagi dia nggak dapat perlindungan dari negara. Kalau lo nih, sebagai lo VP apa SPP ya? Kayak lo ini nih. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Kalau lo misalnya ada dispute, lo ada konflik lah ya, ada masalah dengan perusahaan lo bisa ngadu tuh nih ke hubungan industrial atau paling tidak ke Dewan Karyawan. Kemudian kalau memang nggak ketemu bisa dibawa ke hubungan industrial. Ini kan bagian perlindungan hukum. Tapi kalau pekerja informal nggak bisa. Kalau gua nih pekerja informal ini, gue punya persoalan sama lo yang ngasih gua kerjaan, misalnya gitu ya. Suruh bikin taman di depan rumah lo, tapi lo bayarnya kurang, itu nggak bisa gue melakukan hal yang seperti itu. Yang ada lo gue laporin ke polisi, kan jadi prosesnya agak berbeda tuh. Karena gue nggak dapat perlindungannya lewat yang biasa gitu. Iya. Jadi nggak ada, yang paling penting tuh tadi ya, nggak ada jaminan perlindungan. Betul. Udah gitu kan orang kayak gue dengan begitu kan nggak dapat perlindungan kesehatan, pensiun segala macam. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan gue nggak dapat, dan itu juga nggak dapat di seluruh pekerja yang informal gitu. Lo tadi bilang kan ini bahaya banget ya. Sebesar apa sih emangnya bahayanya? Berkaca juga dari ini kasus Sritex yang tadi. Iya, sekarang gini, berbahayanya tuh gini. Itu kan persoalan sekarang gini. Kalau kita ngelihat ya pekerja formal maupun itu kan atau informal. Katakanlah yang pekerja formal yang 40% itu. Nah mereka ini kan gini nih, mereka ini adalah kelompok, kalau kita bagi kelas ya, kelompok itu mereka hampir atau calon kelas menengah biasanya, dan mereka itu kelas menengah. Kalau kelas atas kita sudah bisa pastikan itu umumnya ya, itu pengusaha. Kalaupun ada ya direktur kita lah, gitu ya misalnya itu. Nah ini jumlahnya nih 67% dari total penduduk. Ada sekitar 185 juta. Lo bayangin ya, 67% ini kemudian yang menghadapi ancaman kayak begitu. Pertama tadi yang formalnya itu menghadapi ancaman PHK, karena banyak orang di PHK, kemudian tadinya dia bisa jajan bakso sore, kemudian dia tidak lagi jajan bakso. Karena lebih baik kita beliin beras deh, misalnya gitu ya. Nah itu kan, kemudian pedagang bakso akan semakin turun tuh, itu kan pekerja informal. Nah kemudian semakin turun pendapatan ini. 67% kalau pendapatannya turun, itu bisa menggeret dan merusak perekonomian secara nasional. Kenapa? 55% lebih perekonomian kita itu ditopang oleh
konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Oke. Orang mau jajan lagi, Mm-mm. duitnya dari mana nih? Gitu loh. Gue kok familiar ya. Ya, nggak maksud ngeledek loh ya. Tapi memang dari hati yang paling dalam, duitnya dari mana gitu loh, mau jajan bakso atau mie pangsit, gitu. Atau siomay. Gitu. Jadi pemerintah jangan nganggap persoalan ini bukan persoalan nggak serius, ini persoalan yang sangat serius. Ya berarti kan ini juga perhatiannya perlu diarahkan juga ke dunia usaha ya. Betul. Nah tadi lu juga udah sempat sampein udah mention tuh soal Sritex gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Sritex ini pilot atau? Ya pilot ya, dia bukannya bangkrut loh. Oh beda? Beda. Gimana tuh bedanya? Lo punya usaha catering ya, kan ada tuh di rumah tuh catering lo itu. Nah, lo punya masalah itu ketika kemudian rugi itu karena lo tenaga kerjanya terlalu banyak. Jadi apa segala macam, kemudian ada yang lo nggak memperkirakan bahan baku yang kemudian udah nggak bisa dipakai, kan rugi di internal. Akhirnya lo give up, bankrupt. Lo mau beroperasi lagi udah nggak punya duit. Oke. Nah, kalau pilot itu datangnya dari pihak ketiga. Misalnya gini, lo tadi punya catering itu, untuk nambah modal, untuk menambah kapasitas lo pinjem duit nih sama gua nih. Oke. Gitu, lo pinjem duit sama gua. Nah, lo janji mau bayar dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, lo nggak mampu bayar, kita duduk berembuk. Tambahin waktu lagi nih 6 bulan. Oke nih, gue tambahin waktu 6 bulan, tapi lo bayar ya setelah jadi 1 tahun itu. Oke, lo bayar. Lo nggak bisa juga bayar. Akhirnya apa? Gue gugat lo ke pengadilan, namanya pengadilan niaga. Oke. Gugat bahwa Nina sudah wan prestasi, Tidak makanya mampu membayar. karena dia tidak mampu membayar kewajibannya yang dari uang yang saya pinjamkan, lo gue gugat pilot. Nah, pengadilan langsung periksa, oh ya betul. Setelah periksa, oh ya ini berarti gugatan gue kemudian dipenuhi. Maka pengadilan memutuskan bahwa PT Nina pilot ketok palu. Maka lu pilot. Implikasinya? Kalau pilot itu, kemudian pengadilan menyerahkan aset lu itu ke kurator. Nah, kurator nanti yang akan mengurus dari kemudian diatur tuh ya di bawah pengawasan pengadilan, barang-barang lu itu, aset-aset lu itu akan dievaluasi, dinilai. Kemudian dilego. Salah satunya untuk membayar ke gua, mungkin juga ada orang yang minjemin lain ke lu gitu segala macam yang lu nggak bayar semua tuh, itu seperti itu kewajiban lu ke karyawan. Nah, mungkin sisanya dikembaliin ke lu. Tapi itu dipenuhi dulu tuh kewajiban lu. Cuman itu hanya bisa dilakukan kalau setelah lu banding nih, lu masih boleh banding. Kalau pilot ya, banding, kemudian bandingnya itu tapi bukannya ke pengadilan tinggi, bandingnya itu ke Mahkamah Agung. Tapi kalau udah keputusan tetap, ya sudah tadi diserahkan ke kurator. Kurator itu yang nunjuk pengadilan. Oke, terus kalau dengan situasi ini kan tadi kita ya mention lah ya beberapa kali soal Sritex itu, maka implikasinya kemudian ke pekerja? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pendapatan segala macam. Ya itu kan sudah pasti tuh. Karena kalau kita ngomong PHK, itu kan artinya dia pekerja formal. Ya, mengarahnya ke pekerja formal. Dia mau ngomong apa lagi? Yang ada itu orang biasanya shock kalau mengalami kayak gitu. Karena ada yang hilang dari dia itu adalah misalnya setiap bulan itu HP-nya bunyi, notifikasi itu, nah duit gajian udah masuk. Tiba-tiba kan sudah tidak ada lagi tuh, ada yang hilang itu. Hilang, tiba-tiba yang ada tuh pengeluaran, terus itu segala macam. Nah, disinilah sebenarnya ya memang kita pada akhirnya buat diri kita sendiri ya kita juga harus hati-hati lah menggunakan uang yang kita terima itu, karena itu ya semua hal bisa terjadi secara tiba-tiba. Iya. Tapi gue mau spesifik soal ini, artinya kan pemerintah tuh penting banget mikirin tadi berapa? 11.000. Kalau kayak Sritex ya 11.000. 11.000 pekerja nih yang terancam kehilangan pekerjaannya. Gitu. Nah, sejauh ini dari yang lu lihat udah ada upaya apa? Iya, kalau kasus Sritex itu kan memang kayak presiden sudah memerintahkan ya 4 menteri. 4 menteri untuk kementerian lah, 4 kementerian untuk kasus Sritex itu diminta untuk membantu gitu ya.
Sritex. Iya, tapi persoalan ini menurut gua itu bukan hanya Sritex yang perlu dibantu. Pemerintah itu mestinya itu harus punya mekanisme mendeteksi nih. Mendeteksi, sekarang gini, gampang. Sekarang kalau kita ngelihat sebagai orang awam ya, itu kan ada indikator yang namanya kalau bahasa kerennya ya, bahasa seminar tuh Pro Manufacturing Index. Apa tuh Jadi artinya? indeks kinerja industri pengolahan. Industri pengolahan ini penyumbang terbesar untuk perekonomian nasional. Nah, ini pabrik, kalau kita ngomong industri pengolahan tuh pabrik ya. Yang mengolah. Nah, itu kan kalau kita lihat nih indeksnya itu rata-rata kan di bawah 50 nih. Sudah beberapa bulan terakhir. Kalau di bawah 50 artinya itu menyusut. Menyusut dari lo bekerja misalnya memproduksi 1000 tinggal 500. Oh ya, yang sempat lo jelasin sebelumnya. Atau lo beroperasi 12 jam tinggal 8 jam. Nah, ini kan sinyal gitu ya. Sinyal sudah diberikan gitu loh. Tapi kalau pemerintah kemudian masih diam, masih sibuk misalnya hanya memilih kira-kira kita pakai mobil apa ya, selesai itu perekonomian. Gitu. Dan itu korbannya adalah siapa? Kita. Lo kelas menengah. Lo juga. Ya gue kan calon kelas menengah nih. Lagi mencoba menjadi kelas menengah gitu loh. Gak boleh berkata bohong, Mas Hep. Oke, tapi menurut lo langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan nih salah satunya Sritex ya, dan penekanan lu tadi tuh nggak cuma Sritex tapi industri, betul, atau dunia usaha, itu udah tepat. Iya, maksud gue bukan tepat gini, ya itu juga harus harus berpikir bahwa dunia gini tepatnya itu jangan sampai melanggar peraturan, gitu loh, jangan sampai melanggar regulasi, dan kemudian juga jangan dalam tanda kutip memberikan perhatian berlebihan hanya pada satu. Jauh lebih penting tuh gini nih, pemerintah melakukan mitigasi. Mitigasinya itu apa? Lihat sektor-sektor prioritas di dunia usaha. Sektor-sektor prioritas itu adalah sektor yang menyerap tenaga kerja besar, kemudian dia juga masih tumbuh. Itu sektor-sektor itu diselamatkan. Karena ambil contoh 5 deh misalnya, 5 sektor prioritas ini kalau diselamatkan, itu mampu kalau dia stabil, dia mampu menyerap lebih dari separuh tenaga kerja angkatan kerja kita. Pertanian, pengolahan, perdagangan, gitu ya, perdagangan besar gitu kan macam. Ini dijaga stabilitasnya gitu loh. Jangan kemudian jadi dibebanilah oleh potongan tapera yang harus dikeluarkan juga oleh perusahaan, dibebani oleh pungutan ini, pungutan itu gitu ya. Kemudian yang jauh jangan juga yang agak lebih ekstrim, misalnya ketika kita lagi berusaha di industri pengolahan, di tekstil, kita udah bagus-bagus lagi jalan, akhirnya kuat, kemudian ekspor industri kita, tiba-tiba pemerintah buka pintu tuh impor. Barang impor. Itu sama aja lo bunuh industri lokal ya. Industri lokal itu. Di mana nuraninya nih? Ngulang itu tuh mulus. Kan bukannya uang, gue bilang di mana nurani? Oh iya. Gitu. Pemerintah juga harus punya sensitivitas nurani gitu. Dari kebijakannya dia. Jangan hanya dengar bisikan 1-2 lah gitu loh. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Terus kalau ada cara lain nggak menurut lo yang juga bisa dilakukan selain yang tadi lo sebutin? Ya, terutama tadi itu nih, kalau gue sih concern-nya ya, adalah mitigasi yang mitigasi. Oke. Mitigasinya apa? Pemerintah mulai mengidentifikasi nih, ini ada sektor prospektif gitu ya. Nah, selain tadi sektor prospektif, nah itu harus dijaga stabilitasnya. Kalau perlu didorong juga terus tumbuh. Terus juga kemudian pemerintah punya sensitivitas, dia menjaga dunia usaha tuh iklimnya ya. Jangan sampai gitu ya, dunia usaha. Jadi jangan sampai pemerintah terlibat lah. Jangan sampai misalnya gini lah, yang paling gampang nih. Ini bukannya kita ngomongin yang lain-lain ya, ini agak nyimak dikit. Misalnya gini nih, di Kadin konflik, jangan sampai lah pemerintah terlibat mendukung salah satu gitu loh. Lebih baik didamaikan, duduk lu damai deh, katanya kita jaga iklim usaha. Ya gitu loh, jaga iklim usaha yang baik, sehingga investasi juga mau masuk. Karena pemerintah concern-nya adalah menjaga dunia usaha iklimnya lebih stabil segala macam. Iya, dan dunia usaha itu bukan si pemiliknya ya. Benar.
bukan hanya pemiliknya yang dijaga, yang diselamatin. tapi di situ kan ada karyawan. Jangan lupa ada rantai pasok. Itu dia. Apalagi kalau pabrik tuh, Rin. Pabrik karyawannya ribuan, lo bayangin ekonomi sekitar dari tempat kos, warung, kedai-kedai segala macam, yang kedai-kedai kecil rokok segala macam, itu semua tumbuh nih, gitu. Jadi itulah pemerintah tuh ada sensitivitas lah kayak gitu ya. Kita sih berharap, mudah-mudahan menjanjikan lah pemerintah baru, mudah-mudahan. Tapi kita tetap harus pantau. Ya udah, kalau gitu kita pantau sambil ngopi lah ya. Ya udah. Aduh. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Iya benar. Jadi yang diselamatin gak cuma si pemilik modal yang maksud gua, tapi juga karyawan dan tadi lo bilang 11 dan